Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Fadila dengan NIM 2120222272. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin penting dasar hukum bisnis. Yang pertama, konsep dasar hukum bisnis. Hukum bisnis adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aspek kegiatan bisnis, mulai dari perjanjian, jual beli, kemitraan, hingga tanggung jawab hukum dalam transaksi ekonomi. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pelaku usaha serta konsumen. Hukum bisnis berperan penting dalam menjaga kelangsungan dan integritas dunia usaha agar berjalan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Hukum bisnis mencakup berbagai bidang hukum yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi seperti hukum perjanjian, hukum perusahaan, hukum perlindungan konsumen, hukum kepalitan, dan hukum perburuhan. Dengan cakupan yang luas ini, hukum bisnis tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha, tetapi juga antara pelaku usaha dengan pemerintah, investor, serta masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap ruang lingkup ini membantu pelaku usaha menghindari risiko hukum dan mengambil keputusan bisnis secara tepat. Yang kedua, badan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Beberapa bentuk badan hukum yang umum digunakan dalam dunia bisnis antara lain perseroan terbatas atau PT, koperasi yayasan, dan perusahaan umum atau perum. Setiap jenis badan hukum memiliki dasar hukum, struktur organisasi, dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Pemilihan bentuk badan hukum yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi aspek legal, operasional, dan perpajakan suatu usaha. Terdapat beberapa jenis badan hukum yang digunakan dalam praktik bisnis Indonesia. Perseroan terbatas adalah bentuk hukum yang paling umum, di mana modalnya terbagi dalam saham dan pemiliknya memiliki tanggung jawab terbatas. Koperasi berasaskan kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yayasan digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Selain itu, BUMN seperti Perum dan Persero yang didirikan oleh negara untuk menjalankan usaha, kepentingan umum, dan keuntungan. Setiap jenis badan hukum memiliki karakteristik peran yang berbeda dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional. Yang ketiga, perlindungan konsumen dalam hukum bisnis. Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam hukum bisnis yang bertujuan menjaga hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan jaminan atas hak konsumen seperti hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, dan kompensasi jika terjadi kerugian. Bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap ketentuan ini hanya menghindari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Dalam sistem perlindungan konsumen dapat keseimbangan antara hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen berhak atas informasi yang jelas, produk yang aman, serta mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian. Di sisi lain, konsumen juga berkewajiban menggunakan produk sesuai aturan dan menjaga etika dalam bertransaksi. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur, menjamin kualitas produk, dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang timbul. Pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban ini menciptakan hubungan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan. Segitu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.